Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Nirmala Mulyo. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai revolusi Cina. Nah, mengenai revolusi Cina, Ibu akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu mengenai latar belakangnya, kemudian yang kedua prosesnya, yang ketiga dampaknya. Nah, apa sih revolusi Cina itu? Revolusi Cina merupakan perubahan di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan dari yang pertamanya kuno, yaitu berbentuk dinasti, kemudian menjadi pemerintahan republik atau yang disebut saat ini yaitu Republik Rakyat Cina. Untuk logonya seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai latar belakang dari revolusi Cina. Untuk latar belakang revolusi Cina ada beberapa hal ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, Ibu akan mulai mengenai latar belakang yang pertama, yaitu kelemahan dari dinasti Qing, yaitu kerajaan Manchu. Nah, kelemahan apa sih yang dimiliki oleh kerajaan Manchu ini? Pertama yaitu pemerintahannya diwarnai oleh serangkaian aksi korupsi. Jadi banyak dari pejabat pemerintahannya melakukan aksi korupsi. Yang kedua adalah kekalahannya pada beberapa perang, yaitu Perang Candu I dan Perang Candu II. Perang Candu I merupakan perang antara Inggris melawan Tiongkok. Nah, kenapa perang ini terjadi? Karena Inggris itu melakukan perdagangan opium atau sejenis bunga yang menjadi bahan dasar pembuatan narkotika. Bunganya seperti ini. Bunganya begitu cantik, tapi bunga ini begitu mematikan. Sehingga Inggris pada saat itu melakukan perdagangan dan membuka beberapa toko yang menjual opium ini. Nah, pemerintahan Cina ini yaitu dinasti Qing menolak adanya perdagangan opium di daerahnya dengan awalnya menegosiasi bagaimana kalau penjualan opium ini digantikan dengan teh seperti itu. Jadi Tiongkok berusaha memberikan solusi untuk menghentikan perdagangan opium di daerahnya dengan mengganti rugi dengan memberikan teh kepada Inggris, yaitu di Britania. Namun pihak Inggris tidak menyetujuinya. Kemudian terjadilah Perang Candu I. Nah, Perang Candu I ini dimenangkan oleh Inggris. Karena jika dilihat dari jumlah bala tentaranya, tentu saja Tiongkok kalah dari Inggris. Nah, oleh karena itu di Perang Candu I, karena Tiongkok mengalami kekalahan sehingga Tiongkok harus mengganti rugi seluruh biaya perang, kemudian menyetujui adanya perdagangan opium yang ada di Tiongkok oleh Inggris. Kemudian munculnya Perjanjian Nanking atau Cina menyebutnya perjanjian tidak adil. Mengapa disebut perjanjian tidak adil? Karena perjanjian ini berisi syarat-syarat yang menguntungkan pihak Inggris daripada pihak Cinanya itu sendiri. Yang pertama yaitu Tiongkok diminta untuk mengganti rugi biaya perang dan memberikan wilayah Tiongkok kepada Inggris. Wilayah yang diberikan oleh Tiongkok kepada Inggris yaitu Hong Kong. Sehingga pada Perang Candu I, Hong Kong menjadi hak kekuasaan atau hak kepemilikan dari Inggris, diberikan begitu saja kepada Inggris sebagai salah satu biaya ganti rugi di luar diperbolehkannya perdagangan opium di Cina itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu Inggris diperbolehkan untuk membuka 5 pelabuhan di Tiongkok. Nah, 5 pelabuhan ini dipergunakan untuk apa? 5 pelabuhan ini dipergunakan untuk memperdagangkan opium itu sendiri, sehingga mempermudah Inggris untuk memasok opiumnya di Tiongkok itu sendiri gitu. Kemudian kekalahan yang kedua yaitu Perang Candu II yang berlangsung sekitar tahun 1856 sampai 1860. Salah satu hal yang menyebabkan adanya Perang Candu II yaitu gagalnya Perjanjian Nanking atau perjanjian tidak adil. Mengapa perjanjian ini gagal? Karena Tiongkok
masih tidak bersedia untuk memperbolehkan Inggris untuk memperdagangkan opium di daerahnya. Perang Candu II ini juga disebut sebagai Perang Anglo-Tiongkok. Mengapa dikatakan begitu? Nah, Perang Candu II ini terdiri atas Inggris dan Prancis melawan Tiongkok. Perang Candu II ini yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu mengenai gagalnya Tiongkok untuk memenuhi perjanjian Nanking, yaitu memenuhi keinginan Inggris untuk memperbolehkan Inggris melakukan perdagangan opium atau candu di wilayah Tiongkok. Nah, kemudian hal lain yang menyebabkan terjadinya perang candu ini, Inggris masih tetap pada tujuan utamanya, yaitu Inggris ingin melegalkan perdagangan candu atau opium di daerah Tiongkok, sehingga perdagangan candu atau opium gini Ibu jelaskan ya, candu dan opium itu merupakan hal yang sama. Jadi namanya bunga candu, yaitu yang ini. Nah, itu juga disebut opium. Zat narkotikanya bernama opium, bunganya bernama bunga candu, begitu ya. Nah, untuk melegalkan perdagangan candu di Tiongkok, kemudian perluasan perdagangan Inggris dan pembukaan akses perdagangan untuk Inggris, sehingga akses perdagangan Inggris di Tiongkok ini harus benar-benar bebas, harus benar-benar terbuka, sehingga Inggris bebas keluar masuk di Tiongkok dan melakukan perdagangan di sana, seperti itu. Nah, Perang Candu II ini Tiongkok juga mengalami kekalahan oleh Inggris dan Prancis. Oleh karena itu, dari Perang Candu II ini juga menghasilkan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Tet Sing. Hasil dari Perjanjian Tet Sing ini yaitu yang pertama, Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat memiliki hak untuk mendirikan kantor di daerah Peking, yaitu Tiongkok. Kemudian yang kedua yaitu 10 pelabuhan dibuka di Tiongkok untuk perdagangan luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu semua kapal asing bebas melakukan pelayaran dan perdagangan di wilayah Tiongkok. Kemudian yang keempat adalah Tiongkok harus mengganti rugi sebesar 4 juta perak kepada Inggris dan 2 juta perak kepada Prancis. Nah, dari faktor yang pertama, latar belakang yang pertama sudah menjadi latar belakang mengapa akhirnya Cina melakukan revolusinya, yaitu yang salah satunya yaitu melemah, kekalahan dinasti Manchu atas beberapa perang. Dari 2 perang saja dinasti Manchu sudah mengalami kekalahan dan kerugian yang begitu besar. Latar belakang yang kedua dari revolusi Cina yaitu kesengsaraan sosial rakyat Cina yang terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama, banyak ditimpanya bencana alam. Rakyat Cina ini banyak mengalami bencana alam. Kemudian yang kedua yaitu munculnya perasaan anti Manchu, yaitu perasaan anti terhadap kerajaan Manchu itu sendiri, karena dari pengalaman sebelumnya seperti karena adanya kekalahan pada Perang Candu I, Perang Candu II, kemudian kegagalan pada beberapa perjanjian. Jadi mereka tuh menganggap mereka sudah sedikit anti terhadap kerajaan Manchu itu sendiri. Kemudian latar belakangnya ketiga yaitu munculnya tokoh-tokoh pemikir, yaitu kaum-kaum iptek. Salah satunya yaitu Dr. Sun Yat-sen yang memiliki 3 asas rakyat yang bernama San Min Cui, yaitu yang pertama asas demokrasi, asas nasionalisme, dan asas sosialisme. Kemudian yang keempat yaitu banyaknya pemberontakan dalam negeri, salah satunya yaitu Perang Taiping. Nah, Perang Taiping ini merupakan perang antara kerajaan Manchu melawan kerajaan surgawi, yaitu di mana kerajaan rakyat di kerajaan Manchu ini menentang dan menindas orang-orang di kerajaan surgawi, yaitu sekte Kristenisasi. Nah, karena di kerajaan surgawi ini ada salah satu tokoh yang
beranggapan bahwa dia merupakan adik laki-laki dari Yesus. Nah, hal ini menyebabkan perang saudara sesama rakyat Tiongkok dan kemudian dimenangkan oleh kerajaan Manchu itu sendiri. Nah, dari serangkaian proses inilah yang menjadi latar belakang dari revolusi Cina. Mengapa Cina pada akhirnya mengubah sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem pemerintahannya dari yang pertama berbentuk dinasti yaitu dinasti Qing, kemudian berubah menjadi demokrasi yaitu Republik Rakyat Cina atau yang disebut RRC. Nah, organisasi ini bertujuan untuk mengusir bangsa Manchu dari Cina. Kemudian yang kedua yaitu merebut Cina dari etnis Tiongkok. Kemudian yang ketiga yaitu mendirikan negara republik. Nah, Dong Menghui ini merupakan gerakan revolusioner yang digagas oleh Dr. Sun Yat-sen itu sendiri. Jika anak-anak belum tahu, Ibu kasih tahu ya, Dr. Sun Yat-sen itu seperti ini. Nah, dia adalah tokoh yang mencetuskan pada akhirnya Cina menjadi negara republik, yang menjadikan Cina untuk melakukan revolusi di negaranya. Nah, proses selanjutnya dari revolusi Cina yaitu pada saat Dr. Sun Yat-sen berhasil mendirikan organisasi Dong Menghui, yaitu organisasi yang disebut juga sebagai gerakan revolusioner, ternyata banyak pemberontakan atas penolakan tersebut. Nah, dari serangkaian pemberontakan, pada akhirnya gerakan revolusioner yang digagas oleh Dr. Sun Yat-sen ini mendapatkan kemenangan dan berhasil menaklukkan Cina bagian selatan, sehingga pada tanggal 1 Januari 1912 Dr. Sun Yat-sen dipilih sebagai presiden sementara di Cina. Nah, sampai sini sudah paham belum? Nanti kalau kalian ada yang belum paham, bisa tuliskan di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan untuk Ibu, nanti akan Ibu jawab apa kesulitan kalian selama melakukan pembelajaran di rumah. Nah, kita lanjutkan ya. Salah satu proses dari revolusi Cina yaitu pada tanggal 14 Februari 1912, akhirnya Dr. Sun Yat-sen memberikan jabatan kekuasaannya sebagai presiden kepada Yuan Shikai, yaitu pada tanggal 14 Februari 1912 Sun Yat-sen memberikan kekuasaannya sebagai presiden kepada Yuan Shikai. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan kenapa sih Sun Yat-sen memberikan kekuasaannya kepada Yuan Shikai. Yang pertama yaitu Sun Yat-sen pernah bersumpah bahwa ia hanya menjabat sebagai presiden hingga sampai Cina menjadi negara republik. Nah, yang kedua yaitu Dr. Sun Yat-sen mencegah terjadinya perang saudara kembali, karena sebelumnya pada perang Taiping itu sudah terjadi perang saudara sama rakyat Cina. Maka dari itu pada kali ini Dr. Sun Yat-sen untuk menghindari perang saudara kembali, karena wilayah Cina bagian utara dikuasai oleh Yuan Shikai. Oleh karena itu, kekuasaan diberikan kepada Yuan Shikai sebagai presiden Cina pada saat itu. Dan pada akhirnya pada 15 Februari 1912, Yuan Shikai resmi menjadi presiden dari Republik Rakyat Cina. Dan Dr. Sun Yat-sen lengser dari pemerintahannya. Nah, kita sampai pada pembahasan terakhir nih mengenai dampak dari revolusi Cina itu sendiri. Nah, yang pertama dampaknya yaitu dari dampak politik, sosial, dan ekonomi. Dari dampak politik yaitu Cina telah menjadi negara republik atau yang disebut Republik Rakyat Cina. Nah, dampak di bidang sosial yaitu penyamarataan hak kepemilikan tanah. Nah, hak kepemilikan tanah ini disamaratakan pada saat Dr. Sun Yat-sen mulai menjabat menjadi presiden oleh organisasi yang digagasnya pada saat itu, yaitu organisasi Dong Menghui atau yang disebut dengan gerakan revolusioner. Nah, hal ini juga berasaskan dari asas dari Saminchu itu sendiri, yaitu sosialisme, di mana sosialisme ini sendiri menyamaratakan semua hak kepemilikannya. Jadi tidak ada rakyat yang kaya sendiri dan tidak ada rakyat yang
miskin saja, jadi semua disamaratakan begitu. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang ekonomi, yaitu perekonomian Cina kembali membaik karena pada saat sebelum Dr. Sun Yat-sen itu hadir atau muncul dan menjadi presiden sementara di Cina, perekonomian di Cina ini sungguh mengalami ekonomi di Cina ini mengalami kehancuran karena yaitu dikarenakan untuk ganti rugi biaya perang, kemudian ganti rugi biaya perangnya itu kan juga ada banyak, seperti pada perang Candu 1, perang Candu 2, kemudian pada perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu jelaskan mengenai revolusi Cina itu sendiri, ternyata ada pengaruh yang diambil untuk bangsa Indonesia sendiri, yaitu semangat nasionalisme yang diciptakan oleh Dr. Sun Yat-sen menjadikan Indonesia sebagai landasan nasionalisme itu sendiri untuk meloloskan diri dari para penjajahan, dan nasionalisme itu sendiri menyebar di wilayah Asia. Nah, itu penjelasan dari Ibu mengenai revolusi Cina itu sendiri. Kalau dari kalian ada pertanyaan untuk Ibu, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan selama pembelajaran daring. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.